Ibunya malu sendiri, jadi kayak mengganggu orang. Meski KNKT menyebut pesawat ATR 42500 menabrak gunung, publik kini menanti hasil investigasi terhadap black box atau kotak hitam pesawat yang sudah ditemukan. Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi yang terjerat OTT KPK dalam waktu bersamaan jadi bukti lemahnya pengawasan pemerintah dan publik terhadap kepala daerah. Petani dan pedagang berperan penting menopang pasokan bahan pangan masyarakat. Kehadiran kereta khusus petani dan pedagang pun jadi angin segar. Gerbong ramah hasil panen dan dagangan diharapkan cegah keuntungan tergerus biaya transportasi. Selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya, Ihsan Sitorus, kita langsung simak sorotan pertama saudara. Seluruh korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan, berhasil dievakuasi. Meski KNKT menyebut pesawat ATR 42500 menabrak gunung, namun publik masih menanti hasil investigasi terhadap black box atau kotak hitam pesawat yang sudah ditemukan. Mohon izin melaporkan untuk tim ekor dari Yonif 700 dan TRC Tonasa sudah menemukan black box pesawat. Sementara berusaha untuk dibuka karena menggunakan kunci. Kendalanya kami tidak bawa kunci-kunci. Demikian. Di tengah cuaca ekstrim, tim Search and Rescue atau SAR gabungan mengevakuasi korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung. Pada 18 Januari, tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah pertama yang kemudian berhasil diidentifikasi oleh tim Disaster Victims Identification atau DVI sebagai Deden Maulana, pegawai Kementerian Kelautan Perikanan. Rabu 21 Januari, tim SAR kembali mengevakuasi jenazah penumpang pesawat ATR 42500 yang selanjutnya teridentifikasi sebagai pramugari Florencia Lolita oleh tim DVI. Kamis 22 Januari, tim SAR gabungan kembali menemukan 6 korban di lereng Gunung Bulu Saraung. Lalu, pada 23 Januari, tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban pesawat ATR 42500. Korban diketahui bernama Esther Aprilita sebagai pramugari. Seluruh korban pesawat ATR 42500 akhirnya berhasil ditemukan. Jumat pagi, jadi akhir pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. 2 korban terakhir ditemukan berada di radius yang sama dengan temuan 6 korban sebelumnya. Seluruh jenazah korban diserahkan ke DVI Polri untuk diidentifikasi. Pukul 9.016, alhamdulillah korban ditemukan. Paket 10. Ya, sudah ditemukan. paket 10 sudah ditemukan. Dan saat ini sementara proses evakuasi. Terima kasih. Pak, ini potensi yang bekerja sama ada apa saja sih, Pak? Ya, potensi yang bekerja sama TNI Polri, dari Basarnas, dan untuk semua unsur pemerintah, untuk desa dan semuanya bekerja sama, Damkar, PT, PT Tonasa, Pale, dan semuanya, dan teman-teman vertikal, FPTI, cukup banyak. Kalau saya sebutkan satu-satu, yang penting biasanya kita selalu mengatakan bahwa tim SAR gabungan. Sementara itu, suasana duka mengiringi upacara penghormatan terakhir untuk Deden Maulana di Gedung Auditorium Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Pasar Minggu, Jakarta. Asensio Maulana, putra dari Deden Maulana, turut membacakan ayat suci Al-Quran mengantarkan kepergian sang ayah sebelum dimakamkan di kampung halaman, Garut, Jawa Barat. Sementara, jenazah Florencia Lolita, pramugari yang menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 telah tiba di Terminal Kargo Batik Air, Bandara Soekarno-Hatta, Kamis dini hari. Jenazah disemayamkan di Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara dan dimakamkan di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu 24 Januari.
Sebagai upaya percepatan pencarian korban pesawat ATR 42500 di Desa Tompo Bulu, Kabupaten Pangkep, berbagai pihak bekerja sama menyediakan logistik untuk pos masing-masing di Gunung Bulu Saraung. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman berkomitmen penuh melalui alokasi anggaran operasional, termasuk tim kesehatan hingga ambulans sebesar 2,5 miliar rupiah. Di tengah menanti hasil pencarian dan identifikasi korban, saudara dari kekasih korban Farhan Gunawan, co-pilot pesawat ATR 42500, sempat mengungkap adanya signal aktivitas dari jam pintar yang tersambung ke ponsel korban. Hal ini memunculkan harapan keluarga. Namun setelah memeriksa jam tersebut, Basarnas menemukan informasi terkait rekaman langkah kaki di jam pintar milik co-pilot Farhan Gunawan adalah data beberapa bulan lalu. Terkait dengan pergerakan yang dari smartphone, kita sudah dibantu oleh Polda Sulawesi Selatan dan yang bersangkutan sudah dimintai keterangan setelah dibuka bahwa ternyata rekaman itu di beberapa bulan yang lalu waktu korban masih di Jogja. Dan itu sudah diklirkan tadi pagi. Dari pihak keluarga juga sudah memahami dan kita juga memahami perasaan keluarga, makanya itu di-broadcast. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan menemui keluarga korban pegawai dari KKP di Greater Smithers, Bandara Internasional Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan untuk memastikan pendampingan kepada 3 keluarga pegawai KKP. Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan hak keluarga Deden Maulana, pegawai KKP yang menjadi korban jatuhnya pesawat ATR 42500. KKP akan memberikan beasiswa pendidikan untuk anak korban hingga perguruan tinggi. Pak Menteri berpesan untuk putranya akan diberikan beasiswa sampai perguruan tinggi. Dan tadi dari asuransi akan diberikan kepada keluarganya jika ibu istrinya tidak bekerja, kami Direktorat Jenderal BIS DKP siap menerima untuk menabung pendapatan ibu. Black box pesawat ATR 42500 telah ditemukan pada Rabu 21 Januari pasca 4 hari kecelakaan. Black box ditemukan di bagian potongan ekor pesawat dengan kondisi utuh. Kuat dugaan rekaman data penerbangan dan komunikasi di kokpit pesawat dapat dibaca. Tim juga menemukan kokpit voice recorder atau percakapan pilot dan co-pilot selama penerbangan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menjelaskan kronologi jatuhnya pesawat ATR 42500 di Maros, Sulawesi Selatan. Pesawat ATR 42500 yang disewa Kementerian Kelautan dan Perikanan lepas landas dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta menuju Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar pada Sabtu 17 Januari pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk keperluan surveillance di wilayah perairan Indonesia. Jumlah manifest dalam pesawat sebanyak 10 orang, terdiri dari 7 awak pesawat dan 3 penumpang KKP. Pukul 12.23 WITA, Air Traffic Control Makassar, area Terminal Service Center, mengarahkan pesawat untuk melakukan pendekatan landasan pacu runway 21 Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Namun pada waktu yang sama, ATC mengidentifikasi bahwa pesawat ATR 42500 tidak berada di jalur. Dan komunikasi antara ATC dan pesawat dengan pilot Kapten Andi Dahnanto terputus atau lost contact. Sementara, Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyatakan pesawat ATR 42500 menabrak lereng Gunung Bulu Saraung usai dilaporkan hilang kontak. Pihak maskapai Indonesia Air Transport mengakui pesawat ATR 42500 sempat mengalami kendala teknis sehari sebelum dinyatakan jatuh. Namun, Direktur Operasional Indonesia Air Transport menjelaskan kendala tersebut telah dideteksi dan ditangani tim teknisi. Awal tahun 2026 menjadi alarm penting bagi pabrikan pesawat turboprop asal Eropa, Aviance de Transport Regional atau ATR. Dalam 3 pekan pertama Januari, tercatat sedikitnya 3 insiden melibatkan pesawat buatan ATR di 3 negara dengan kejadian paling fatal di Indonesia.
Sebelumnya, 2 Januari 2026, pesawat ATR 72500 milik Buddha Air mengalami runway excursion atau keluar landasan pacu saat mendarat di Bandara Badrapur, Nepal bagian timur. Pesawat yang membawa 55 orang meluncur hingga 300 meter melewati ujung landasan yang mengakibatkan 7 orang mengalami luka ringan. Insiden lain terjadi di Papua Nugini pada 15 Januari lalu. Pesawat ATR 42500 keluar landasan pacu saat mendarat di Bandara Simberi dalam kondisi landasan basah akibat hujan. Pesawat menabrak dinding tanah atau saluran drainase di sekitar bandara dan mengalami kerusakan. 14 penumpang pesawat selamat tanpa cedera. Saudara, Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi yang ditangkap KPK dalam waktu bersamaan jadi bukti lemahnya pengawasan pemerintah dan publik terhadap kepala daerah. Selengkapnya usai jeda. Yang harusnya diubah adalah bagaimana sistem partai politik kita, pembatasan biaya kampanye atau anggaran-anggaran terkait dengan dana politik, ini yang juga bisa dibuka kepada publik. Saudara, Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi yang ditangkap KPK dalam waktu bersamaan menjadi bukti lemahnya pengawasan pemerintah dan publik kepada kepala daerah. Biaya politik mahal dinilai jadi faktor utama, sementara ICW menilai pemilihan kepala daerah tidak langsung bukan solusi. Ada permintaan maaf, Pak. Saya mau diomongin, Pak. Saya mau sampaikan tuh masyarakat Madiun. Lagi, kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Ditangkapnya Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi pada 19 Januari 2026 menambah daftar panjang kepala daerah terjerat korupsi. Hingga kini, sudah 7 kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terjerat kasus korupsi. KPK mengungkap, Bupati Pati Sudewo diduga melakukan praktik jual beli jabatan perangkat desa di wilayahnya. Sudewo bersama sejumlah tim suksesnya mematok biaya 165 hingga 225 juta rupiah untuk para calon dengan janji lolos seleksi jabatan perangkat desa. Saudara SDW selaku Bupati periode 2025-2030 bersama-sama dengan sejumlah anggota tim sukses atau orang-orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada para calon perangkat desa. Sejak bulan November 2025 diketahui SDW telah membahas rencana pengisian jabatan perangkat desa tersebut bersama tim sesnya. Dalam kasus jual beli jabatan perangkat desa, KPK menetapkan Sudewo, Bupati Pati, dan 3 orang lain yakni Abdul Suyono, Kepala Desa Karangrowo, Sumarjion, Kepala Desa Arumanis, dan Karjan, Kepala Desa Sukorukun, Pati, Jawa Tengah sebagai tersangka. Dari kasus ini, KPK menyita barang bukti uang senilai 2,6 miliar rupiah. Namun, Bupati Pati nonaktif Sudewo membantah. Sudewo mengaku tak tahu soal perkara jual beli jabatan dan mengklaim proses pengisian jabatan perangkat desa dilakukan transparan. Pada pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, baik eselon 3 maupun eselon 2 yang ratusan orang, termasuk pejabat di Rumah Sakit Umum Daerah dan BUMD, tidak ada satupun yang transaksional. Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Tak hanya kasus jual beli jabatan, Sudewo juga tersandung kasus suap proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Kereta Api Kementerian Perhubungan yang kini perkaranya sudah naik ke tahap penyidikan. Sudewo diduga turut menerima komitmen fee dari pembangunan jalur kereta api saat dirinya menjabat anggota Komisi 5 DPR periode 2019-2024. Dalam kasus ini, Sudewo masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Usai Sudewo jadi tersangka, pemerintah pusat langsung menunjuk wakilnya sebagai pelaksana tugas Bupati Pati. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan, kepala daerah sudah diingatkan tidak main-main dengan penempatan jabatan. Kemendagri bersama-sama dengan juga BKN, Pan-RB, KPK sudah selalu mengingatkan kepada seluruh kepala daerah
agar jangan bermain-main di wilayah itu. Nah, tapi tentu karena ini adalah diskresi kepala daerah, ada hak prerogatif kepala daerah dalam menunjuk pejabat. Tentu kembali lagi kepada komitmen dan karakter kepala daerah, begitu ya. Dan ya kami sangat menyayangkan mengapa ini masih terus-menerus terjadi. Sebelum jadi tersangka, Bupati Pati Sudewo syarat kontroversi. Demo berakhir ricuh di Pati, Jawa Tengah setelah Sudewo mengeluarkan rencana kenaikan PBB alias pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Kala itu, demo yang diprakarsai Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menuntut Sudewo mundur dari jabatan. Penetapan tersangka Sudewo pun disambut warga Kabupaten Pati yang menggelar pesta kembang api di alun-alun Simpang 5 Pati, Jawa Tengah. Warga Pati berharap pemerintah Kabupaten Pati akan berjalan lebih transparan dan bijak mengelola anggaran daerah. Bapak Bupati Sudewo sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini rasa syukur kita menyalakan kembang api malam ini ya. Aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih banyak, KPK sudah menunjukkan kalau hukum itu memang harus adil. Selain Sudewo, KPK juga menangkap tangan Wali Kota Madiun, Maidi, yang diduga menerima suap terkait proyek infrastruktur dan pengelolaan dana CSR di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur. Terkait dengan perkaranya, ini berkaitan dengan penerimaan oleh kepala daerah atau wali kota Madiun berkenaan dengan beberapa proyek ataupun izin di lingkungan kota Madiun. Ada yang juga kemudian di kamuflase ya, menggunakan modus-modus CSR. Dalam operasi tangkap tangan pada 19 Januari, Maidi ditangkap bersama 14 orang lainnya di Madiun. Selanjutnya, Maidi bersama 8 orang lain dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah pemeriksaan mendalam, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Maidi, Wali Kota Madiun periode 2025-2030, Rohim Ruhdianto sebagai orang kepercayaan Maidi, dan Tarik Megah, Kepala Dinas PUPR Kota Madiun. Ketiga tersangka ditahan di rutan Gedung Merah Putih KPK. Dari OTT Wali Kota Madiun, KPK menyita bukti uang tunai senilai 550 juta rupiah. 350 juta rupiah disita dari tersangka Rohim dan 200 juta rupiah lainnya dari tersangka Torik Megah. Saat tiba di Gedung Merah Putih KPK setelah ditangkap, Maidi tak banyak berkomentar. Namun ia mengaku tak pernah lelah membangun Kota Madiun. Saya tidak pernah lelah untuk membangun Kota Madiun. Oh gitu. Kalau ada kekurangan, doakan saya sehat. Indonesia Corruption Watch menilai OTT KPK terhadap 2 kepala daerah dalam waktu bersamaan jadi bukti lemahnya pengawasan pemerintah pusat dan publik kepada pejabat daerah. Dan potensi jual beli jabatan ini merupakan problem di tingkat hulu korupsi begitu. Mekanisme pencegahannya adalah pertama mengenai pemberian kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah perlu untuk diimbangi begitu. Misalkan dengan secara reguler begitu Kementerian Dalam Negeri melalui inspektoratnya itu melakukan proses pengecekan, monitoring dan lain sebagainya. Tapi jangan juga menutup ruang publik untuk melakukan pengawasan. OTT Bupati Pati dan Wali Kota Madiun mencuat di tengah wacana pemilihan pemimpin daerah jadi wewenang DPRD tiap daerah. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Beni Irwan pun menilai 2 OTT kepala daerah yang terjadi berdekatan menunjukkan pilkada langsung tak jadi jaminan. Setidak-tidaknya, kejadian ini bisa menunjukkan kepada kita bahwa pilkada langsung itu tidak menjamin daerah akan memiliki kepala daerah yang bersih dan menjalankan tugas-tugasnya secara transparan dan akuntabel. Tidak menjamin daerah memiliki pemimpin yang berintegritas. Namun ICW membantah pilkada tak langsung sebagai solusi pemberantasan korupsi kepala daerah. Ini sebenarnya logikanya agak loncat. Yang harusnya diubah adalah bagaimana sistem partai politik kita di Indonesia. Bagaimana kemudian pembatasan biaya kampanye atau anggaran-anggaran terkait dengan dana politik
ini yang juga bisa dibuka kepada publik. Pilkada tidak langsung ini kan seolah-olah ingin memberikan jalan cepat begitu ya, agar seolah-olah tidak ada lagi korupsi kepala daerah nantinya. Kita tidak bisa menjamin begitu. Saudara, kehadiran kereta khusus petani dan pedagang dinilai jadi angin segar. Ramahnya gerbong terhadap hasil panen dan juga barang dagangan dinilai bisa menaikkan keuntungan para petani dan pedagang. Selengkapnya usai jeda di 60 menit Special Report. Kadang-kadang kan orang pengen deket pintu, mau lari, transit, ya kehalangi nama dagangan ibu. Kadang kan minder sendiri ibunya, malu sendiri. Jadi kayak mengganggu orang. Saudara, petani dan pedagang punya peran penting dalam memasok bahan pangan kepada masyarakat. Namun, kerap terbebani dengan biaya transportasi yang tak kecil. Kereta khusus petani dan pedagang pun jadi angin segar. Gerbong yang ramah hasil panen dan dagangan diharapkan bisa memangkas biaya logistik para petani dan pedagang. Tiketnya juga masih ada, walaupun tiket habis, kalau buat pedagang alhamdulillah masih ada. Kalau ibu kan bawa barang jadi pelan-pelan. Kadang-kadang kan orang pengen deket pintu, mau lari, transit, ya kehalangi nama dagangan ibu. Kadang kan minder sendiri ibunya, malu sendiri. Jadi kayak mengganggu orang. Kereta khusus petani dan pedagang di wilayah Banten dan sekitarnya mulai beroperasi sejak 1 Desember lalu. Kereta khusus ini diharapkan mampu mempermudah distribusi hasil panen dan juga perdagangan. Lalu bagaimana mekanisme operasional kereta khusus ini? Heti, warga desa Sukamaju, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Banten, Jawa Barat, mengawali hari sejak pukul 2 dini hari. Di tengah hening malam, saat sebagian orang terlelap, Heti sibuk mengolah bahan makanan di dapur sederhananya. Bukan tanpa alasan, sudah 19 tahun Heti menghabiskan separuh waktunya berjualan aneka penganan. Tak jarang, demi menambah penghasilan, Heti pergi ke pasar mencari berbagai olahan lain untuk dijual kembali. Bahannya ya paling bikin pisang rebus, uli, kalau ada rengginang mentah ya digoreng. Apa aja yang ada, yang ibu bisa masak, ibu masak. Kalau lagi nggak ada, ibu pergi ke pasar aja, nyari di pasar, ngambil sama beli. Persiapan kalau lagi bikin dari rumah, bangun jam 2 pagi, berangkat ke pasar jam 4. Menempuh perjalanan panjang dengan membawa berbagai olahan makanan menjadi rutinitas Heti. Ibu sudah naik dari stasiun Cikesal, turun di Rangkas Bitung, transit ke Tanah Abang. Nyampe Tanah Abang jam 9. Kalau nyampe Tanah Abang jam 9, ibu dari jam 9 sampai jam 1. Habis nggak habis pulang jam 1. Kehadiran kereta khusus pedagang dan petani pada 1 Desember lalu bak angin segar bagi Heti. Ia tak perlu lagi berdesakan dengan penumpang umum saat menggunakan kereta lokal menuju Rangkas Bitung. Daftar itu akhir November kayaknya. Akhir November itu daftar. 3 hari lagi ada kereta, ibu daftar dari PT KAI. Ngasih informasi. Ibu suruh bikin kartu yang semacam identitas tuh, dikalungin, suruh bikin kartu itu. Itu buat kami sama pedagang aja. Memiliki kartu khusus pedagang, Heti juga tak khawatir kehabisan tiket kereta lokal. Itu tandanya khusus di gerbong pedagang itu. Kalau yang orang lain kan nggak boleh. Kalau pedagang boleh. Tiketnya juga masih ada. Walaupun tiket habis, kalau buat pedagang alhamdulillah masih ada. Heti mengaku senang sebab tak lagi mengganggu kenyamanan penumpang umum.
Sekarang kasihan sama orang yang nggak bawa apa-apa ya, suka kehalangin jalannya, ketutupin jalannya sama ibu, kerepotan. Kalau sekarang kan enggak, jadi penumpang yang nggak bawa barang itu bebas lari. Kalau ibu kan bawa barang jadi pelan-pelan. Kadang-kadang kan orang pengen deket pintu, mau lari, transit, ya kehalangin sama dagangan ibu. Kadang kan minder sendiri ibunya, malu sendiri. Jadi kayak mengganggu orang. Setiap hari, layanan ini beroperasi dalam 14 perjalanan untuk 7 perjalanan dari Merak dan 7 perjalanan dari Rangkas Bitung dengan pemberhentian di 11 stasiun tujuan. Untuk memanfaatkan fasilitas kereta khusus ini, pedagang dan petani harus penuhi sejumlah syarat. Calon pengguna harus terlebih dahulu melakukan registrasi dengan membawa kartu identitas dan mengisi formulir untuk mendapat kartu petani dan pedagang. Setelah memiliki kartu, pemesanan dan pembelian tiket kereta dapat dilakukan sejak H-7 keberangkatan. Namun, pedagang dan petani masih bisa membeli tiket di hari keberangkatan selama kuota penumpang di kereta khusus masih tersedia. KAI telah memberlakukan aturan terkait barang bawaan. Setiap penumpang diperbolehkan membawa maksimal 2 koli atau 2 tentengan dengan ukuran maksimal panjang 100 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 30 cm per koli. Sementara itu, barang yang berbau menyengat, hewan ternak, barang mudah terbakar, hingga senjata tajam atau api tidak diperkenankan diangkut kereta khusus ini. Pihak Kereta Api Indonesia menyatakan kehadiran kereta khusus pedagang dan petani sebagai upaya mendukung dan menggerakkan roda perekonomian. Karena kita melihat kebutuhan masyarakat untuk memiliki jaringan transportasi yang inklusif, yang bisa mendukung mobilisasi masyarakat dalam menggerakkan ekonomi kecil dan menengah di area-area tertentu. Sehingga menjawab kebutuhan tersebut, kita kemudian menyediakanlah inovasi kereta yang memang didesain khusus bagi kemudahan petani dan pedagang untuk membawa baik itu hasil bumi maupun hasil dagang. Tujuan utama pastinya adalah mempermudah mobilisasi. Jadi kalau di area-area seperti di Rangkas Bitung Merak, ini pasti ada kebutuhan yang sangat tinggi atas mobilisasi yang dengan harga terjangkau. Nah, disinilah KAI Group dan pemerintah hadir untuk bisa mendukung akselerasi pergerakan ekonomi daerah juga. Nah, sehingga tujuan akhirnya adalah satu, memberikan transportasi inklusif yang terjangkau bagi masyarakat dan mendukung program pemerintah untuk menggerakkan roda ekonomi daerah. Pihak KAI menyebut animo pedagang dan petani terus bertambah atas hadirnya kereta khusus ini. Responnya sangat positif. Jadi kalau kita lihat secara pertumbuhan volume penumpangnya dari hari pertama di tanggal 1 Desember sampai dengan posisi hari terakhir di 18 Desember ini tumbuh sekitar 34%. Jadi secara total kita sudah mengangkut kurang lebih 2.300 penumpang khusus untuk kereta petani dan pedagang di lintas Rangkas Bitung dan Merak. Pengamat ekonomi Indef Ahmad Heri Firdaus turut menyambut positif kehadiran kereta khusus pedagang dan petani. Menurutnya, pemberlakuan kereta khusus di wilayah Banten menjadi bentuk dukungan mengingat daerah tersebut salah satu pusat produksi bahan pangan. Jadi kalau dilihat dari jalurnya, Merak dan Rangkas Bitung ini kan merupakan jalur yang menjadi pusat produksi bahan pangan ya, salah satu pusat produksi bahan pangan di Indonesia seperti itu, khususnya tanaman pangan seperti itu. Nah, jadi dengan adanya kereta ini harapannya kan bisa membantu mereka yang ingin meningkatkan akses ke pasar, baik itu pasar langsung ke konsumen ataupun akses ke industri-industri pengolahannya. Kehadiran kereta khusus ini diharapkan bisa menaikkan keuntungan petani yang selama ini tergerus biaya transportasi. Harapannya kan bisa memudahkan, menekan ongkos logistik, biaya transportasi, dan memudahkan distribusi. Tentunya selain harga faktor produksi ya, harga bahan bakunya, harga mungkin pupuk ya, yang kalau misalnya mereka tidak dapat yang disubsidi atau pestisida, dan sarana-sarana pertanian yang lainnya itu tentunya kan menjadi biaya yang rutin gitu ya bagi mereka. Termasuk juga biaya ongkos untuk mengirim
hasil produksinya ke pasar atau ke tempat tujuan. Nah, ini yang terkendala selama ini adalah itu mahalnya biaya transportasi. Meski dinilai sebagai kebijakan yang positif, ekonom Indef meningkatkan perlu keterlibatan pemerintah daerah agar kebijakan kereta khusus ini dapat berjalan optimal, serta perlunya pengawasan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang rakus mencari keuntungan. Tapi kita perlu ingat bahwa petani-petani dan pedagang kecil itu kan pada umumnya mereka berasal dari daerah-daerah yang relatif jauh dari stasiun keretanya. Nah, harapannya ada dukungan dari pemerintah daerah gitu ya untuk menyediakan sarana transportasi untuk meningkatkan konektivitas. Katakanlah semacam feeder gitu ya. Bisa berupa kendaraan niaga yang ukuran kecil gitu ya, truk kecil ataupun fasilitas transportasi yang lainnya seperti itu. Khawatirnya ini dimanfaatkan oleh katakanlah perusahaan-perusahaan besar yang ingin mengirim barang dari Merak Rangkas Bitung, tetapi mereka ingin menghemat biaya sewa truk, biaya bahan bakar, kemudian tarif tol, sehingga mereka itu mengirimnya lewat kereta ini dengan cara membagi menjadi beberapa bagian gitu ya, meminta orang atau kuli panggul gitu ya, pura-pura jadi petani misalnya. Mereka untuk bisa memanfaatkan itu kan itu bisa murah gitu kan. Nah, ini harus dihindari hal seperti itu. Kereta khusus menjadi harapan baru bagi petani dan pedagang yang bergantung dengan transportasi kereta. Apakah kehadiran kereta khusus ini juga memberi manfaat yang lebih luas bagi konsumen khususnya di ibu kota dalam menjaga pasokan pangan agar tetap stabil? Saudara, kereta khusus petani dan pedagang jadi harapan baru. Para pengguna pun berharap rutenya bisa menembus sampai Jakarta. Selengkapnya usai jeda. Kalau nggak ada kereta api, berat buat mereka. Kemiskinan di wilayah itu akan makin panjang kalau mereka tidak mampu menjual. Saudara, kereta khusus pun dinilai menjadi harapan baru dengan kebijakan yang membumi bagi para petani dan pedagang. Meski baru beroperasi 1 bulan, pihak KAI Komuter berjanji akan memaksimalkan operasional kereta khusus, termasuk rencana perpanjangan rute hingga Jakarta. Mobilitas petani dan pedagang dari wilayah Banten terpantau sejak pukul 4 pagi. Keberangkatan kereta khusus pertama menjadi tumpuan bagi mereka yang membawa hasil panen dan dagangan menuju ibu kota Jakarta. Hadirnya kereta khusus bukan sekadar sarana transportasi, tapi harapan baru bagi kebijakan yang lebih membumi, berpihak kepada mereka yang selama ini terpinggirkan. Sejumlah pedagang turut merasakan manfaat dan sambut antusias kehadiran kereta khusus ini. Mereka berharap agar jalur kereta khusus pedagang dan petani bisa diperpanjang hingga ke Jakarta. Kalau naik kereta ini agak prioritas ya, agak nyaman gitu ya. Tiket istilahnya kita karena udah punya identitas, nggak takut kehabisan kayak model reguler ya. Kalau reguler kan persaudara kita bawa dagangan kadang suka hancur atau apa kan ya, yang namanya penjual sama pedagang. Kalau di sini kayak ada bagus lah gitu ya. Kan dulu waktu belum ada gerbong khusus, naiknya gedesak-desakan, nggak bisa nyaman gitu. Kalau sekarang kan enak, jadi nggak desak-desakan, dagangan ya aman, nggak hancur, nggak gimana gitu. Ya mudah-mudahan manjang gitu, bisa layak selamanya, apalagi nyampe ke Jakarta. Kalau sebelumnya kan desek-desekan gitu Kak, kalau sekarang mah alhamdulillah enak gitu, merasa nyaman, merasa lega juga, nggak harus desek-desekan sama penumpang lainnya gitu Kak, merasa terbantu juga. Harapannya bisa lebih jauh sih Kak, bisa nyampe Jakarta gitu sih harapannya, semoga aja. Meski baru beroperasi 1 bulan, KAI Komuter berjanji akan mengoptimalkan layanan kereta khusus petani dan pedagang, termasuk rencana perpanjangan rute hingga menjangkau Jakarta. Nah, evaluasi bersama ini tentunya kita akan lakukan dengan KAI dan juga dengan DJK. Masih kita evaluasi untuk rencana perpanjangan rute
Sosialisasi kita lakukan cukup intensif dari hari pertama kita mengoperasikan, baik melalui kanal-kanal sosial media kita maupun kita menjemput langsung penumpang. Jadi teman-teman di KAI Komuter ini datang ke pasar-pasar menginformasikan bahwa sudah ada layanan transportasi yang terjangkau, sehingga ini yang juga menjadi salah satu faktor dukungan peningkatan volume penumpang pada akhirnya. Selain menghadirkan kereta khusus bagi petani dan pedagang, KAI Komuter juga mengoptimalkan layanan kereta penumpang yang lebih ramah pekerja. Salah satunya, layanan kereta komuter lain hampir 24 jam, agar dapat menjawab kebutuhan mobilitas pekerja seperti di kawasan industri. Untuk layanan komuter lain, sebenarnya saat ini kita sudah beroperasi hampir 24 jam, hampir ya 24 jam. Namun kita terus akan meningkatkan dari sisi layanan untuk kebutuhan masyarakat. Nah, evaluasi terus kita lakukan, baik dari sisi kesiapan sarana maupun prasarana pendukung, ini juga bersama dengan KAI dan DJKA. Tentunya harapannya di setiap tahunnya kita akan terus ada peningkatan layanan dengan dukungan dari pemerintah dan KAI. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten per Agustus 2025, mayoritas penduduk bekerja di sektor industri pengolahan mencapai 22,37%. Disusul sektor perdagangan 19,56%, sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 12,95%. Data ini menunjukkan Banten memiliki peran penting sebagai penopang pasokan bahan konsumsi bagi daerah seperti Jakarta. Dari data mata pencarian serta kondisi sumber daya alam, pengamat transportasi Yayat Supriyatna menyebut sejak dahulu masyarakat Banten telah memanfaatkan kereta api sebagai salah satu sarana utama untuk mendistribusikan hasil bumi. Masyarakat mayoritas ya, mereka berusaha di sektor pertanian, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya. Sementara captive marketnya itu kan ada di luar dari wilayah itu. Mereka memang membutuhkan akses ekonomi, dan satu-satunya yang bisa membantu kelompok-kelompok menengah ke bawah itu adalah kereta api. Kereta khusus seperti gerbong petani dan pedagang sebetulnya bukan hal baru di Indonesia. Jejaknya sudah hadir sejak masa kolonial Belanda. Kala itu dikenal sebuah gerbong bernama Pikulanwagen. Gerbong khusus bagi pedagang yang membawa barang dagangan secara dipikul. Pikulanwagen menjadi penghubung antara pusat produksi lokal dengan pasar-pasar di dalam kota. Gerbong ini jadi bagian dari rangkaian tram uap yang beroperasi antara 1880 hingga 1933. Hadir di sejumlah kota seperti Batavia, Malang, dan Semarang. Seiring pergantian tram uap menjadi tram listrik pada awal 1960-an hingga 1990-an, beroperasi rangkaian kereta barang yang mampu mengangkut pedagang beserta gerobaknya dan petani dengan hasil buminya. Bahkan, tersedia gerbong khusus hewan ternak yang memiliki daya angkut hingga 12 ton atau setara 15-20 ekor sapi. Gerbong ternak ini pernah beroperasi di sejumlah stasiun, antara lain stasiun Kandangan di Surabaya, stasiun Tuntang di Semarang, dan stasiun Cipanang di Jakarta Timur. Masyarakat saat itu juga mengenal istilah kereta pasar, kereta penumpang yang dipenuhi pedagang makanan, minuman, hingga bahan dapur. Bahkan transaksi jual beli bisa dilakukan di dalam kereta pada masa itu. Sejak dahulu kereta api berperan besar menjadi nadi pergerakan ekonomi, membuka akses distribusi antar wilayah hingga menggerakkan pembangunan wilayah secara merata. Konteks angkutan kereta api adalah konteksnya untuk pengentasan kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, memperluas distribusi. Nah, jadi melihat peran dari PT KAI, Dirjen Kereta Api, atau Kementerian Perhubungan, itu kan melihat kita memetakan angkutan itu bukan sekedar mengangkut orang, tapi bagaimana fungsi ya infrastruktur dan pembangunan wilayah, pengentasan kemiskinan. Kalau nggak ada kereta api, berat buat mereka. Kemiskinan di wilayah itu akan makin panjang kalau mereka tidak mampu menjual. Inovasi kereta khusus petani dan pedagang mestinya disambut sebagai peluang oleh pemerintah daerah. Sebab perlu diiringi inovasi lainnya, termasuk peningkatan kualitas hasil pangan dan produksi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Kehadiran kereta khusus ini diharapkan turut memberi dampak positif kepada konsumen, terutama warga Jakarta, memberi kepastian pasokan bahan pangan hingga mendukung stabilitas harga pasar. Jadi harapannya tentu saja, apalagi nanti ya menjelang bulan puasa, harapannya tidak ada kelangkaan 1-2 bahan pangan gitu. Jadi harapannya pasokan selalu stabil, ya, kemudian mencukupi kebutuhan konsumen, khususnya konsumen yang berada di pusat kota, di Jabodetabek dan sekitarnya. Kemudian juga kalau misalnya pasokannya stabil, ini akan membuat harga menjadi lebih relatif stabil. Hadirnya kereta khusus petani dan pedagang di wilayah Banten menjadi langkah awal realisasi sistem kereta khusus serupa yang kelak dapat diterapkan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kereta khusus petani dan pedagang diharapkan bisa beroperasi lebih optimal, menjangkau lebih banyak wilayah yang menjadi penopang distribusi pangan di Jakarta, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh para petani dan pedagang kecil. Kami tutup 60 menit special report edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.